output baca Quran itu adalah kesadaran, yaitu takwa. Actionnya Berbuat baik. baik. Jadi kalau hanya baca nggak ada output yaitu takwa, ya Quran ini cuman jadi Hafalan lah, hafalan. bunyi. Iya. Iya. Jadi begitu kita berbuat baik, punya keinginan lebih, malah aliran kasih sayang tuh, energi yang besar tuh nggak ngalir gitu. Jadi yang Allah sukai itu adalah perbuatan baik yang ikhlas gitu. Bukan dari materi jumlahnya, tapi keikhlasannya. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari lisan menuju kepada kesadaran. Kita akan mendalami lagi Quran, kita akan masuk lagi ke dalam esensi-esensinya dan selalu kita mendisklaimer bahwa ini belajar bersama untuk menjadi footnote aja, untuk jadi catatan kaki, setidaknya menjadi puzzle menambah pengetahuan atau wawasan, dan yang paling terpenting kita sesama murid yang terus belajar bertumbuh dan kita bukan mau mengajari atau mengajarkan atau paling benar atau paling tahu. Dan kita di sini semuanya hanyalah teman bertumbuh untuk selalu mau untuk masuk ke dalam esensi. Kita udah bahas betapa Quran ini menjadi petunjuk, bukan hanya dibunyikan, bukan hanya dibaca hatam gitu, tetapi menggunakan akal sehingga masuk ke dalam level yang namanya tadarus, yaitu pelajari dan mengerti. Ternyata mendapatkan hikmah itu ada tanda bintangnya atau syarat dan ketentuannya dalam berbuat kebaikan. Nah, kemarin kita udah bahas, ternyata juga kita ke 16128, Mas. Yes. Ini menarik banget ya. Mari kita telaahi nih di 16128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena di episode sebelumnya, di surat 3537 tuh ada yang berbuat baik, tapi levelnya di neraka, di frekuensi rendah, atau bukan di, ya dalam tanda petik, ada sesuatu yang tidak baik lah gitu. Gimana nih Mas? Allah beserta tuh gimana nih? Ya, jadi tadi kan di 3537 ada orang berbuat baik tapi tetap di frekuensi rendah. Yes. Pernah nggak Kang Abu ngelihat orang berbuat baik tapi di frekuensi rendah? Bukan orang, saya pernah Mas. Baik tapi ribet gitu Mas. Ya, betul. Jadi baik itu di Quran ada kata-kata macam-macam Kang Abu. Ada namanya hasanah. Oke. Hasan itu baik, ya. Lalu bir itu kebaikan juga. Lalu kemudian toyib dalam hal makanan tuh baik. Tapi kalau berbuat itu soleh. Ya. Soleh itu artinya bukan sekedar baik. Kalau orang Jawa tuh ada bener, ada pener gitu. Pener. Yes. Benar. Ya. Jadi bener itu ya benar, berbuat benar. Misalnya gini, tadi berbuat baik di neraka ya. Saya berbuat baik hanya orang yang sekelompok saya doang gitu. I see. Untuk orang di luar saya nggak boleh berbuat baik. Misalnya, aku punya rumah, sebelah kananku orang Islam, sebelah kananku orang Kristen. Lalu aku hanya berbuat baik kepada yang seagama. Yang nggak seagama, enggak. Itu namanya berbuat baik di frekuensi rendah itu. I see. Tapi tetap di neraka gitu. Jadi aku masih ada berbuat baik ke sini, tapi aku di dalam kebencian ke yang ini. Kebencian itu kan neraka ya. Oke Mas, ngerti. Ya, jadi dia tetap ada di neraka gitu. Nah, harusnya berbuat baik itu beserta Allah. Beserta itu apa sih? Beserta itu ada Allah di dalam kita gitu. Iya. Yang beserta itu bisa pertama cuma menyaksikan doang, kedua membantu, ketiga yang melakukan. Oke. Jadi 3 tahap nih. Kalau Kang Abu lagi berbuat baik, aku ngeliatin doang di sini. Kang Abu misalnya lagi nyapu gitu. Aku cuma ngeliatin doang. Tuh aku beserta juga Kang Abu. Tapi ngeliatin aja. Doang. Oke. Lalu aku bilang, Kang Abu aku bantuin yuk nyapu yuk. Oke. Itu juga beserta gitu. Lalu kalau yang di sini sebenarnya levelnya harusnya saya itu membiarkan seluruh hati, diri, pikiran, seluruh keberadaan saya serahkan kepada Tuhan. Kalau bisa sayanya juga udah lebur di dalam Tuhan. Tuhan yang melakukan segala-galanya gitu. In the sense kita nggak bisa berbuat baik sebenarnya ya. Iya, jadi dalam hal nyapu tuh saya bilang ke Kang Abu, aku masuk ke dalam Kang Abu minggir aja. Ya, paham. Biarlah Tuhan yang melakukan menggunakan diri, hati, perasaan, semua keberadaan Kang Abu. Itu juga beserta gitu. Oke. Beserta yang mana dulu gitu. Oke. Nah, sebenarnya level yang ketiga ini yang benar. Makanya ketika berbuat baik seperti ini, kita bisa berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepadaku gitu. Karena ketika kita ada di minggir terus kemudian Allah yang melakukan, sebenarnya Allah lagi berbuat baik sama kita loh.
Iya. Baru kita berbuat baik kepada orang seperti Allah berbuat baik kepada kita semua gitu. Benar. Kalau bukan Allah yang melakukan, baru sekedar apalagi cuma melihat, membantu tuh ada kitanya di situ. Oke. Pasti nggak soleh banget gitu. I see. Coba kita buka ya. 2877 ya. Yes. Kita situ ya. Itu benar Mas. Itu keren sih. Makanya kenapa jadi ada bismillah atas nama itu sebetulnya bukan aku gitu ya. Bukan. Oke, benar. Tuhan yang melakukan. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Ini akhir nih kapan sih? Ya sekarang juga kan. Adalah lihat Di tiga fakir ya. Teman-teman yang dunia akhirat, surga neraka, cek 3 fakir. Di situ kita udah bahas elaborasi lebih dalam. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah gitu, jadi berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan diri kita untuk lebur, makin lama makin lebur ya, dari aku 4, aku 3, aku 2, lalu aku 1. Begitu sampai di aku 2, aku 1 tuh udah Tuhan yang melakukan perbuatan itu gitu. Nah ketika itu terjadi maka bukan energi kita yang mengalir, tapi energi Tuhan yang mengalir ke dalam diri kita yang berkelimpahan. Energi kasih sayang itu yang berkelimpahan tuh benar-benar mengalir gitu. Nah energi yang berkelimpahan mengalir itu di dalamnya ada cahaya gitu, cahaya kesadaran. Kok baca Quran jadi gampang gitu. Dan perbuatan baik yang Tuhan paling senangi adalah perbuatan baik yang ikhlas gitu. Bukan dari materi jumlahnya tapi keikhlasannya. Sikap hatinya kalau ya, coba di bahasa berapa? Di 46 3 ayat 92. Oh, 392 yang terbaik ya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Iya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, jadi semua tuh energi ya. Kalau kita dikasih sesuatu di luar kita, misalnya materi, ilmu, waktu, apapun kan. Ya. Nah, jadi apapun itu harus dialirkan gitu. Kalau nggak dialirkan ya nggak mengalir gitu. I see. Kalau nggak mengalir, aliran Tuhan nggak makan ngalir gitu. Karena kita sedang stop. Hukum perputaran nggak terjadi. Hukum aliran nggak terjadi. Hukum aliran nggak terjadi. Ya. Jadi nggak ngalir, maka pengetahuan pun, kesadaran pun nggak ngalir gitu. Makanya harus dialirkan apa saja gitu. Ya, berbuat baik itu apa? Apa saja. Ya kan? 2:215. Iya, benar. Ini nggak terpatok ke materi gitu ya Mas? Apa saja, termasuk materi. Jangan sampai cuma doa doang. Doain orang doang mah, ya sorry nggak bisa. Gitu. Itu biasanya kalau ngedoain aja menolong tanpa effort sih Mas. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya, jadi di sini orang tua. Ini tuh manajemennya harus apa dari yang dekat-dekat dulu gitu maksudnya? Ini kan hakikat Kang Abu. Orang tua tuh orang-orang yang kita hormati. Tuhan, lalu kemudian kerabat orang-orang terdekat. Kerabat itu orang terdekat, jadi di rumah, di kantor, di mana. Anak yatim tuh bukan anak gak punya bapak, gitu, tapi anak yang butuh pertolongan. Bisa teman kita kan? Bisa bapak kita nggak anak yatim tuh? Tidak ada perlindungan juga sih. Yatim piatu nggak ada kasih sayang. Lalu yatim dalam hal ilmu. Yatim kan kekurangan. Miskin gitu ya. Miskin kekurangan. Bisa juga dia orang kaya tapi miskin gitu. Jadi ini hakikat ya. Orang dalam perjalanan kan bukan orang lagi jalan kayak musafir gitu kalau sekarang. Jepang gitu kan, enggak kan? Perjalanan ke Tuhan kan? Iya. Perjalanan ke Tuhan. Jadi orang lagi berjalan ke Tuhan terus dibantu gitu. Oke. Dibantu gitu, dan kebaikan apapun Tuhan Maha mengetahui. Jadi apa aja kita kasih gitu. Nah itu berbuat baiknya. Jadi berbuat baik tuh kalau saya suka bilang harus beserta Tuhan. Ada 4 kuadran kan? Saya suka bilang 4 kuadran nih. Ini kan ada. Oke. Ya, ini ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah gitu. Oke. Nah, ada perbuatan buruk tapi salah gitu di sini. Ya, perbuatan buruk tapi salah.
Ada nggak gitu? Ya. Udah salah, buruk lagi. Ada perbuatan baik tapi salah, ada nggak? Nah, misalnya tadi berbuat baik hanya kepada kelompok agamanya sendiri. Ya. Itu baik tapi salah. Kan nggak sesuai dengan seperti Tuhan berbuat baik. Betul. Tuhan mah ngasih rezeki ke semua orang kan, nggak cuma agama tertentu. Iya. Ada berbuat benar tapi buruk, ada nggak? Ada. Misalnya apa cara ngasihnya gitu misalnya? Misalnya gini, Kang Abu lagi didatengin copet atau rampok gitu. Kang Abu diginiin, terus bilang kamu ada duit nggak? Ada gitu. Ini gitu kan. Itu kan berbuat, ngomongnya kan nggak boleh bohong kan. Tapi masa ke rampok kita apa benar gitu. Oke. Atau misalnya ngasih ke pengemis di jalanan. Tuh ngasih ke pengemis benar tapi jadi buruk gitu. Iya. Jadi malas gitu. Jadi malas. Jadi kita itu harus ada di sini nih. Yang baik tapi benar tapi baik gitu. Nah, ini hanya bisa kalau ini namanya amal soleh tuh di sini. Iya. Gitu. Di sini juga disebut ma'ruf gitu. Ma'ruf tuh bijaksana. Iya. Jadi actionnya itu soleh, sikapnya ma'ruf gitu. I see. Ini action. Ini sikap kepada sesama. Ini bahasa, ini bijaksana. Jadi kita tuh nggak cuma sekedar harus benar, tapi bijaksana lah gitu. Oke. Bijaksana. Actionnya namanya soleh gitu. Berbuat baik. Nah, harus ada di kuadran ini terus. Di kuadran 1 gitu. Oke. Dan ini rumus aja ya Mas? Maksudnya quote and quote bahwa hikmah diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kan diulang-ulang tuh. Betul. Bahwa semua pemahaman itu diberikan kepada orang-orang baik. Arti berbuat baik. Artinya, kebaikan itu membuka hati gitu loh Mas. Betul. Jadi ketika berbuat baik, buka hati, kesempatan dibacakannya tinggi gitu. Betul. Gitu nggak sih? Betul. Oke. Betul. Oke. Betul. Dan kebaikan dengan keikhlasan gitu. Iya. Jadi kalau di surat 2 ayat 158, berbuat baik dengan keikhlasan hati, Allah tuh maha mensyukuri gitu. Jadi yang Allah sukai itu, syukuri kan berarti Allah sukai kan. Yaitu orang yang berbuat baik dengan apa saja, dengan penuh keikhlasan. Begitu keikhlasan, maka dadanya, hatinya tuh kebuka gitu. I see. Ya. Oke. Kita buka 4:125. 4:125. Sorry, 6:125. Oh ya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. I see. Jadi ketika orang itu hendak ini tuh hatinya tuh dibuka gitu Kang Abu. Membuka itu ya itu Al-Fatihah itu dengan cara berbuat baik itu. Tapi dengan keikhlasan. Jadi berbuat baik itu yang dilihat bukan actionnya tapi state of heart-nya gitu. Heart attitude-nya gitu. Jadi saya suka bilang tuh is not what you do, but your heart attitude when you do it. Oke. Bukan apa yang kamu lakukan, tetapi sikap hati kamu dalam melakukannya. Itu yang membuat hati terbuka. Kita bisa sedekah banyak, tapi dalam rangka pilkada gitu. Ada maunya ya? Ada maunya. Kemauan itu menutup hati gitu. Iya. Keinginan tuh menutup hati. Aku pengen belok dulu ke 74 ayat 6 Mas. Nah, oke. Ini nih Mas. Ya, ini ngomongin pilkada jadi inget ini sih. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak nih Mas. Ya, betul. Iya. Kenapa sih kayak gitu? Ya maksudnya jadi si attitude-nya nggak ikhlas dong. Jadi keinginan adalah sesuatu yang membuat kenyataan tidak terjadi gitu. I see. Jadi begitu kita punya keinginan, maka pertama di 2252 dimasukin oleh godaan setan. Pasti. Yang kedua adalah kenyataannya jadi nutup gitu. Jadi begitu kita berbuat baik punya keinginan lebih, malah aliran kasih sayang tuh energi yang besar tuh nggak ngalir gitu. I see. Oke, kita buka lagi ya. 76 ayat 9. Iya. Itu bahkan di sini lebih sadis lagi. Terima kasih aja nggak usah gitu. Itu menarik sih. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Yes. Nggak mengharapkan balasan, mengharap terima kasih.
Ini kayak menimbulkan supaya keinginan nggak muncul, keinginan muncul menghambat Malah apa? kenyataannya tidak terjadi. Oh, I see. Oh. Jadi begitu ada keinginan untuk dapat lebih banyak, malah menutup aliran Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan lebih banyak di dalam hukum tabur tuai itu tidak terjadi gitu. Oke. Karena kalau berbuat baik, kan kalau berbuat buruk dibalas timpal. Kalau berbuat baik dilipat gandakan. Kenapa dilipat gandakan? Karena ada unsur kasih di dalamnya. Oke. Oke. Nah, kasih itulah yang membuat balasan berlipat ganda gitu dari apa yang sekedar kita lakukan gitu. Atau misalnya dilakukannya berdasarkan beserta itu Allah yang melakukan itu lebih gede lagi kasihnya. Karena kalau Allah yang melakukan pasti nggak ada keinginan untuk dibalas kan. Itu akan membuat aliran itu mengalir sehingga balasan yang berlipat ganda yang Tuhan janjikan tuh malah terjadi. Ini agak paradoks. Oke. Hukum paradoks terjadi di sini gitu. Begitu ada keinginan malah kenyataan untuk aliran lebih banyak gak terjadi gitu. Ya jadi harus ikhlas. Jadi berbuat baik ikhlas itu yang disukai atau diridhoi oleh Allah gitu. Oke. Oleh aku satu gitu. Oke. Jadi balik lagi kita mungkin juga kalau mau kasih atau ada pertanyaan apa sih syarat mau memahami Quran? Berbuat baik. Berbuat baik Ya, nggak bisa enggak ya. Benar. Karena berbuat baik membukakan hati kita sehingga ketika hati terbuka alirannya akan masuk dan dibacakannya kita akan memahami. Nah jadi mudah-mudahan ini juga nggak hanya nonton gitu ya. Ya. Ya gitu ya. Benar. Kalau nonton doang Nonton doang tapi nggak ada berbuat baik nggak bakal masuk. nggak bakal masuk. Dan mudah-mudahan juga Kang Abu ingat nggak Kang Abu dulu pernah punya kegiatan sosial apa? Berbagi nasi lah, apalah. Iya. Ya kan itu kita lakukan. Saya sampai hari ini setiap hari. Iya. Benar sih Mas. Jadi tetap harus. Hal-hal itu yang jumper lah ya, dalam tanda Itu petik. yang disebut ilmu Allah tuh itu. I see. Apa hubungannya baca Quran paham sama bersedekah gitu, Betul. dengan ikhlas? Karena sedekah dengan ikhlas tuh membuka hati I see. dan membuka aliran gitu. Benar. Aliran ini nih cahaya loh. Benar. Aliran cahaya itu kesadaran gitu. Makanya jadi ingat banget, ya maksudnya jadi makin relate gitu Mas, kenapa takwa tuh nomor satu kaitannya sedekah lapang sempit kan? Kebuka gitu ya, untuk ngebukanya tuh di sedekahnya gitu. Dan tadi dikatakan Allah beserta orang bertakwa Ya, dan dan berbuat baik. berbuat baik. Nggak cuma, ya artinya takwa kan kesadaran. Betul. Outputnya dari, jadi gini, output baca Quran itu adalah kesadaran, yaitu takwa. Actionnya Berbuat baik. baik, gitu. Jadi kalau hanya baca nggak ada output yaitu takwa, ya Quran ini cuman jadi apa? Hafalan lah, bunyi. Iya, hafalan. Dan ini nggak ada actionnya. jarang banget dijadiin sebuah apa ya silabus gitu Mas bahwa berbuat baik ya gitu. Yang penting kan sekarang orang ya tadi ya pahala gitu ya, pengen khatam dan seterusnya. Ya ini mudah-mudahan sedikit merubah paradigma gitu ya tentang relationship kita sama Quran gitu. Ternyata kembali di Al-Baqarah 269 saya ulang lagi bahwa hikmah hanya akan diberikan kepada orang yang mau menggunakan akal. Di 12.22-nya adalah hikmah diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. 2269 itu kan ayat yang merubah Kang Abu kan? Bener banget. Dan nanti kita akan bahas Mas di situ ada Mayasya ya. Mayasya itu karena kadang-kadang 269 itu nunggu aja gitu Mas. Karena Allah nanti yang menghendaki gitu. Oke, kita akan selami lagi di episode-episode berikutnya. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa berbuat kebaikan. Terima kasih.